to let someone you care about die. And we're gonna hold the fire. Extraction. Setelah nyaris tidak selamat dari kejadian di film pertama, Chris Hemsworth kembali berulah di film part 2-nya ini. Penonton akan disuguhkan petualangan Abang Tyler yang penuh dengan aksi menegangkan, baku tembak, dan baku-baku hantam salam dari Binjai. Yang spektakuler dan ciamik lah pokoknya. Yang belum nonton part 1-nya, langsung diklik aja pojok kanan atas layar. Biar nggak pelangap-pelongo nonton part 2-nya. Kurang asem, tanpa banyak bacot hahe, langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Kita akan flashback sedikit adegan terakhir di film Extraction 1, yang dimana Abang Tyler jatuh ke dalam sungai yang dianggap suci di India aca-aca nehi-nehi. Abang Tyler yang masih selamat ditemukan oleh beberapa orang berpakaian serba hitam. Mereka langsung membawa pergi Abang Tyler dan mengobatinya. Belum tahu kan Abang Tyler ini siapa? Makanya nonton dulu part 1-nya. Aduh, siaboy. Selang beberapa waktu, Teteh Nihan, princess dari India ini yang sangat cantik, duduk di samping Abang Tyler yang sedang sekarat. Tak lama kemudian, Abang Tyler ini sadar. Teteh Nihan pun tersenyum melihatnya. Wah, apakah ini yang dinamakan cinta sejati? We're gonna hold the fire. Berjalannya waktu, Abang Tyler mulai menjalani beberapa terapi agar tubuhnya bisa pulih kembali, Bray. Difficult to let someone you care about die. Kita pergi ke wilayah Georgia. Di sana kita bertemu dengan Abang Zurab yang sedang memberi makan kambing-kambingnya. Ia memiliki seorang adik yang sedang mendekam di dalam penjara Takachiri. Adiknya ini bernama David Katop. Abang Zurab memanggil temannya yang sekarang sudah menjadi gubernur Georgia. Dirinya mempertanyakan kenapa adiknya malah divonis penjara selama 10 tahun. Sang gubernur menjawab itu karena ulah adikmu yang telah menembak agen DIA yaitu Abang Tyler. Diketahui temannya ini bisa menjadi gubernur karena telah dibantu oleh Abang Zurab, friend. Tak lama kemudian, Abang Zurab langsung menusuk leher gubernur dengan garpu rumput di depannya, Bray. Abang Tyler yang masih belum dalam kondisi prima kini kembali ke rumahnya di wilayah Australia, kawan. Teteh Nihan memberikan ucapan selamat pensiun kepada Abang Tyler yang tadinya perkasa ini. We packed up your house. When are we gonna see you again? Retirement. Abang Tyler menjalani hari-hari pensiunnya layaknya orang tua paruh baya, Bray. Tanpa aksi, tanpa nyali, yang hanya ditemani anjing dan ayam-ayamnya. Aduh. Sekarang kita pergi mengunjungi Abang David di penjara. Layaknya seorang mafia, dirinya ditemani oleh anak dan istrinya di penjara tersebut. Terjadi perdebatan antara Abang David dengan istrinya yang bernama Mbak Mariam. Mariam tidak ingin anak-anaknya berada di penjara. David Katop menamparnya. Hal ini didengar oleh putranya yang bernama Boy Sandro. Zurab dan adiknya David ini adalah pemimpin geng mafia di Georgia yang bernama Nagazi. Abang Tyler yang baru saja kembali setelah membeli makanan ayam di pasar didatangi oleh seseorang pria kulit hitam besar di rumahnya. What happened? You fall off a bridge? Not when we've got a... Pria ini bernama Om Alcott. Dirinya ini menawarkan suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Abang Tyler. Awalnya Abang Tyler sang legend ini menolaknya. Namun di saat mendengar kata Mia, Abang Tyler langsung berubah pikiran.
Mia adalah mantan istrinya sobat. Dan ternyata Mbak Mariam, istri dari David Katov, adalah adik Mia mantan istri Abang Tyler. Aduh, ribet banget gua ngejelasinnya ya. Side and give her a kiss. I'd want to get in there nice and quiet, keep Abang Tyler ditugaskan untuk masuk ke penjara Chakiri untuk menyelamatkan Mariam dan anak-anaknya dari cengkraman David. Abang Tyler menghubungi Teteh Nikan dan langsung menceritakan misinya kali ini. Dirinya kembali berlatih demi menguatkan tubuhnya untuk menghadapi geng mafia pemimpin kultus di wilayah Georgia. Tyler, Haven't you heard, Nick? Let's find out. Gak pakai banyak bacot, stretching, pemanasan, pendinginan, Abang Tyler, Nikan, dan brothernya yang culun ini langsung mendatangi penjara Chakiri. Saat lampu penjara dipadamkan, Abang Tyler pun beraksi. Dirinya langsung menemukan sel Mariam dan anak-anaknya dan langsung membawa mereka keluar. Keep quiet. Boneka yang dibawa Nina terjatuh dan mengeluarkan suara yang membuat para penghuni sel bangun guys. Wah, mulai mencekam nih. Lampu penjara menyala kembali. Para sipir menyadari penjara mereka telah dibobol. Ini membuat Abang Tyler kesulitan mengevakuasi mereka. Tiba-tiba, David Katov datang dan memukul Abang Tyler. Mereka pun baku hantam di lorong penjara ini. Abang Tyler akhirnya menusuk leher David. David pun tewas sob. David Katov mati bre. Sandro dan Nina akhirnya pergi bersama Teteh Nikan. Father, come on. Get it. Go, hold her. Sementara Abang Tyler dan Mbak Mariam mencari jalan lain untuk keluar dari penjara itu. Terjadi kerusuhan di aula penjara. Para napi yang hendak kabur tiba-tiba berubah menjadi sangat brutal, bray. Hal ini pun menjadi penghalang bagi Abang Tyler. Abang Tyler yang juga melindungi Mariam dari serbuan para napi hampir dibuat mati, friend. Mengingat Abang Tyler ini adalah seorang legend yang telah lalu lalang dalam pertempuran, akhirnya Abang Tyler ini berhasil pergi dan menyelamatkan Mbak Mariam dari penjara itu. Eits, belum apa-apa nih so. Tenang. Masih banyak adegan serunya. And they know their boss is dead. Is the brother know? Kabar bahwa David telah mati dibunuh oleh Bang Tyler telah tersiar di kuping para anggota Nagazi. Perjalanan mereka kini tidaklah mudah. Para anggota Nagazi mengejar dan menghantam mobil mereka. UTV, motor, dan mobil lengkap dengan persenjataan kelas militer menembaki mobil Abang Tyler dan Nikan dan para pasukannya. Shit, we got multiple bikes and an enormous... Vehicles down! Mobil mereka dibuat jungkir balik, brats. Mereka pergi memasuki sebuah pabrik untuk melarikan diri. Di dalam pabrik tersebut sudah ada kereta kargo dan mereka berangkat dengan kereta itu. Tak tanggung-tanggung Nagazi menembak mereka dengan helikopternya. Gila ini geng, punya heli juga dia friend. How bad is it? Abang Tyler berhasil menghancurkan salah satu helikopter. Para prajurit Nagazi membobol masuk gerbong dan baku hantam dengan mereka.
Wah, aliran keras nih. Para prajurit Nagazi berhasil mereka lumpuhkan. Namun rem kereta ini tiba-tiba blong, brats. Dan inilah yang terjadi. You're kidding me. Kereta yang mereka tumpangi jungkir balik hancur, kawan. Namun mereka semua berhasil selamat. Sandro yang baru tahu ayahnya telah mati dibunuh oleh Bang Taylor, kesal dan marah. Mereka pergi menaiki pesawat menuju apartemen yang sudah disiapkan. Sorghum. Ich brauche Sie in Donau. Thanks, Vinny. Since when do you... Thanks for the heads up. I was gonna tell you that. Di dalam pesawat, Sandro diam-diam menghubungi Zurab dengan telepon satelit milik saudara Nikan. Sandro pun membocorkan lokasi tujuan mereka kepada Abang Zurab. Mereka pergi ke wilayah Wina di Austria. Sandro Sadkhar. Zurab yang sudah mengetahui lokasi Abang Tyler yang membunuh adiknya hendak membalaskan dendamnya. Dirinya mengumpulkan para prajurit kultus Nagazi yang siap berperang untuk menghabisi Abang Tyler. ჩვენ სახში შემოვიდნენ და ოჯახის წევრები რო ამათ სიცოცხლეს არ უთხილდები, იცოდე. Multiple visas. Sandro yang masih marah dengan Abang Tyler akhirnya mengerti setelah mendengar cerita Abang Tyler soal anaknya yang telah mati. Sandro dan anak Tyler sebenarnya adalah seorang sepupu dan usianya mungkin sama dengan Sandro. Hal ini membuat Sandro mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan lokasi mereka kepada Abang Zurab. Dirinya pun menyesal. Yeah, well, at least my father didn't leave us. I came to say goodbye because I was shipping out to Afghanistan. He's coming. Tak lama helikopter datang. Para pasukan Nagazi bergerak dan mengepung lokasi mereka. Abang Tyler dan yang lainnya pun bersiap untuk pergi dari tempat itu. Sandro yang masih saja membela pamannya, yaitu Abang Zurab, kabur dari mobil dan mendatangi pamannya di gang belakang apartemen. Yas mengejarnya. Ini pilihan sulit untuk Sandro. Paman yang anggota Nagazi atau ibunya yang telah melahirkannya. Baku tembak pun terjadi. Para polisi yang mendatangi area tersebut dihabisi oleh para prajurit Nagazi ini. Sandro! გეშინია, მოდი. Mikadevich! Oh, you're right. You're right. Pertarungan terus berlangsung sampai ketika mereka berhasil pergi dari ancaman Abang Zurab dari atas apartemen itu menggunakan helikopter. We'll clear out and I'll get matching shirts. სერგო კონსტანტინე აქ დარჩით დანარჩენები ზემოთ. Zapiraks.
Yas yang menerima dentaman peluru dari Abang Zurab tidak dapat terselamatkan, Bray. Nikhan pun bersedih atas kematian saudaranya ini. Mereka kembali ke kediaman Tyler. Nikhan sangat bersedih atas kematian Abang Yas. Tak lama Mia, mantan istri Abang Tyler pun datang. Mariam langsung memeluknya. Sandro yang saat ini bersama pamannya harus menyaksikan hal-hal brutal, sob. Zurab menembak salah satu brothernya yang mencoba mengingatkannya. მერთმას მე რა იმიტომ წაგართვარო რაღაცას უჩურჩულებს და ეხა შენი ძმა Mia menyesali perbuatan Abang Tyler karena meninggalkan anaknya yang waktu itu sedang sakit. Abang Tyler berkali-kali meminta maaf, namun maaf tak dapat menghidupkan anak mereka yang telah mati. Why didn't you stay? because I was deployed. Tyler, why didn't you stay? Yeah, why is that? Because I could never leave my life at the airfield. Tak lama Abang Zurab menelpon Abang Tyler. Zurab menantang Abang Tyler untuk menemuinya di gereja St. George. Abang Tyler yang petarung garis keras pun mendatanginya sendirian. Aksi brutal Abang Tyler pun berlangsung, sob. Gila dah pokoknya. Tubuh Boy Sandro dipasang bom C4 oleh pamannya sendiri. Sandro dipaksa untuk menembak Abang Tyler, namun dirinya tak kuasa untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Tyler juga pamannya yang telah menyelamatkan ibunya dan juga adiknya. Aduh, masalah keluarga ini, bro. Ribet. You're a coward. ეს კაცი მამა შენი ვინც ხომდა? Nikhan yang tiba-tiba muncul entah dari mana ingin membalas kematian Yas yang dibunuh oleh Abang Zurab. Dan inilah yang terjadi. Detonator yang dipegang oleh Abang Zurab berhasil direbut oleh Sandro Boy. Namun ini menyebabkan Tete Nikhan ditembaki oleh Abang Zurab. Baku hantam antara Abang Tyler dan Abang Zurab pun terjadi. Pada akhirnya pertarungan antara paman ini dimenangkan oleh Abang Tyler. Zurab pun mati. Hey, How are they? In the fireplace, there's $1 million in cash. the image of you wasn't you walking out on him. Goodbye, Tyler. How's that work? My name doesn't matter. No, it does. Film selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton alur cerita film dari Mamang di Jeep. Buat yang suka, please jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini. Kira-kira film apa lagi yang harus Mamang bahas di konten selanjutnya? Udah habis filmnya. Wassalam. Copy, Rex.